Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Eh, untuk matkul pencemaran laut, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai metodologi use for the detection and identification of microplastic. Untuk kelompok 4 ini, anggotanya ada Naya Mumtaz dengan NPM 007, Cynthia Agustina dengan NPM 0010, Safa Fauzia dengan NPM 0011, atau Rahman Zaki dengan NPM 0015, Aryani Putri dengan NPM 0033, Umam Muhammad dengan NPM 0041, Ervania Gita dengan NPM 0047, Hilmi Ramadan dengan NPM 0055, Raya Arta dengan NPM 0069, Rizky Bayu Ardiansyah dengan NPM 0084, Jagat Genta dengan NPM 0085, dan Syafira Dilia dengan NPM 0087. Kemudian untuk pendahuluannya, sejak pertengahan abad ke-20, produksi plastik global terus meningkat. Dan hal ini ikut menyebabkan penumpukan sampah plastik di laut. Salah satu bentuknya adalah mikroplastik, yaitu partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik ini berasal dari degradasi sampah plastik yang lebih besar atau sekunder maupun produk konsumen ataupun primer. Saat ini mikroplastik telah ditemukan hampir di seluruh ekosistem laut, bahkan di dalam tubuh organisme laut. Nah, contohnya, studi oleh Lebreton et al. 2018 menyebutkan bahwa di wilayah Great Pacific Garbage Patch terdapat lebih dari 1,8 triliun potongan plastik, termasuk mikroplastik dengan total berat sekitar 80.000 ton. Partikel mikroplastik ini nggak cuma menyepari laut, tapi juga bisa membawa zat kimia yang berbahaya dan yang lebih parahnya lagi, bisa masuk ke rantai makanan yang akhirnya berdampak ke manusia. Eh, untuk penelitian dari mikroplastik sendiri, karena kita untuk mengidentifikasi, jadi mikroplastik ini tuh menghadapi tantangan yang karena belum adanya standar gitu, standar global dalam pengambilan sampel, sampel dan analisisnya. Nah, variasi metode untuk pengambilan pada air, sedimen maupun biota, membuat data sulit dibandingkan. Sementara identifikasi visual rawan salah. Nah, kita berbeda dengan teknik spektroskopi seperti FTIR atau Raman. Nah, menurut MSPD TSGML, merekomendasikan penggunaan jaring 333 mikrometer untuk pengambilan sampel di air laut. Terus untuk pengambilan sampel pada sedimen itu 5 cm lapisan paling atasnya. Terus untuk analisis minimal pada biota itu minimal 50 biota per lokasi. Serta kontrol kualitas melalui blank sampel. Nah, ini menunjukkan pentingnya standarisasi agar data lebih akurat dan dapat dibandingkan secara global. Jadi untuk penelitian mikroplastik ini tuh masih belum ada standar global gitu. Itu menurut pendapat dari Stock et al. Tahun 2019 dan buku MSPD TSG tahun 2013. Selanjutnya di sini ada sampling dari mikroplastik sendiri, di mana ada tiga, yaitu sampling air, sedimen, dan biota. Untuk sampling air sendiri, itu dilakukan dengan berbagai macam metode. Adapun teknik sampling mikroplastik melalui sampling air, umumnya itu menggunakan dua metode, yaitu metode jaring Newton atau manta trowel, dan juga pompa filtrasi. Uji ini dilakukan dengan alat dan bahan seperti jaring Newton atau manta trowel dengan mesh 150 sampai 300 mikrometer, voltmeter, lalu pompa vakum dengan filter cascade, lalu diperlukan botol kaca atau stainless aluminium foil. Selanjutnya prosedur yang dilakukan mulai dari menarik jaring dengan kapal berkecepatan 1-5 knot selama 10-30 menit. Lalu volume air disaring untuk dihitung dengan volumeter. Air yang disaring menggunakan filter berpori 300 mikro hingga 45 mikrometer. Digunakan botol kaca atau stainless dan ditutup aluminium foil untuk menghindari kontaminasi menurut Bergman et al. 2015. Metode ini lebih akurat dalam resolusi ukuran, tetapi memerlukan peralatan yang mahal dan juga pengendalian mutu yang ketat menurut Dubais dan Lip.
ZIT 2013. Selanjutnya dijelaskan oleh Teh Safa. Selain untuk pengambilan sampling mikroplastik di air, ada juga untuk sedimen yang dimana eh, dilakukannya ini bisa di area pantai maupun subtidal. Nah, pada sedimen pantai, sampel ini biasanya diambil di zona intertidal menggunakan skop atau corer dengan kedalaman tertentu. Kemudian setelah diambil, dikeringkan, diayak, lalu dipisahkan partikelnya. Sementara itu, pengambilan sedimen subtidal dilakukan di dasar laut menggunakan alat yang berbeda, yaitu grab sampler atau box scorer agar representatif terhadap kondisi bawah laut. Nah, kedua metode ini penting karena sedimen berfungsi sebagai tempat akumulasi utama mikroplastik, sehingga analisis baik di pantai maupun subtidal dapat memberikan gambaran distribusi dan juga sumber pencemaran mikroplastik itu sendiri. Pantai menjadi hotspot akumulasi mikroplastik akibat pasang surut dan aktivitas manusia. Sedangkan sedimen subtidal itu mereka transportasi dari partikel dan berfungsi juga sebagai indikator pencemaran jangka panjang. Itu untuk perbedaannya dari kedua lokasi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk biota yang dimana analisis mikroplastik pada biota laut umumnya difokuskan pada organ pencernaan, karena bagian ini menjadi jalur utama masuknya partikel plastik ke dalam tubuh organisme. Nah, prosedurnya ini biasanya dilakukan dengan membedah saluran pencernaan, kemudian menjalin jaringan menggunakan larutan kimia seperti hidrogen peroksida H2O2 agar material organik terurai dan menyisakan partikel non-organik. Kemudian partikel yang tersisa disaring lalu diamati dengan mikroskop stereoskopis untuk mengklasifikasi awal berdasarkan bentuk dan warna. Sedangkan identifikasi jenis polimer dilakukan dengan spektroskopi inframerah FTIR atau Raman. Nah, pendekatan ini juga penting untuk memastikan karakteristik mikroplastik yang masuk ke tubuh organisme laut serta potensi dampaknya terhadap rantai makanan. Buat persiapan laboratorium sendiri itu ada dua, yaitu purifikasi dan fraksinasi. Untuk purifikasi itu menjadi langkah wajib karena untuk instrumental seperti stetoskopi atau prolisis GCMS perlu tujuannya adalah untuk menghilangkan biofilm, material organik, dan pengotor anorganik yang menempel pada partikel mikroplastik atau agar tidak mengganggu proses identifikasi itu sendiri. Selain itu, purifikasi juga mengurangi residu non-plastik pada filter yang digunakan untuk memusatkan fraksi mikroplastik berukuran kurang dari 500 mikrometer. Dan untuk vaksinasi sendiri juga itu penting karena untuk memisahkan mikroplastik ke dalam kelas tertentu dengan penyaringan bertingkat sehingga analisisnya itu lebih akurat dan data dapat dibandingkan antar studi. Itu menurut penelitian Loader and Gertz tahun 2015. Partikel besarnya juga nantinya dipilah secara manual, sedangkan partikel kecil akan difilter untuk analisis FTIR. Partikel kecil ini juga beresiko tinggi masuk ke jaringan organisme laut, sehingga vaksinasi itu sangat penting dalam studi ekotoksikologi. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visual identifikasi. Jadi, visual identifikasi adalah metode awal untuk mengenali mikroplastik melalui pengamatan langsung menggunakan mata atau mikroskop. Metode ini berfungsi untuk memisahkan partikel plastik dari material organik maupun anorganik lain, dan paling efektif diterapkan pada partikel berukuran besar, yakni lebih dari 500 mikrometer hingga 1 milimeter karena ciri fisiknya masih jelas terlihat.
Dari pengamatan ini dapat diketahui bentuk, warna, serta tingkat degradasi partikel plastik. Namun, metode ini hanya bersifat sebagai langkah awal sehingga hasil identifikasi tetap perlu diverifikasi dengan teknik lanjutan yang lebih akurat, seperti FTIR atau Raman spektroskopi, agar dapat memastikan asap polimer sintetis dan mengurangi resiko salah identifikasi. Boleh next? Baik, di sini ada kelebihannya. Pertama, metode sederhana dan juga murah. Hanya butuh mikroskop cahaya atau diseksi, mudah diterapkan di banyak laboratorium. Yang kedua, efektif untuk partikel besar, yaitu lebih dari 500 mikrometer sampai 1 milimeter. Ciri seperti bentuk dan warna masih jelas terlihat, sehingga lebih mudah diidentifikasi. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan morfologi, memberikan informasi tentang bentuk, warna, tingkat degradasi, dan kemungkinan sumber plastik. Yang keempat, tahap awal penyaringan, membantu memisahkan kandidat plastik sebelum diverifikasi dengan FTIR atau Raman sehingga menghemat waktu dan biaya analisis. Next. Untuk kelemahannya, yang pertama, kesalahan tinggi pada partikel kecil, yaitu kurang dari 500 mikrometer. Sulit dibedakan dari pasir, kitin, atau fragmen biologis. Batas aman yang disarankan bahkan sampai 1 milimeter. Yang kedua, subjektif dan tergantung operator. Hasil sangat bergantung pada pengalaman pengamat, kualitas mikroskop, dan jenis sampel yang diperiksa. Yang ketiga, tidak bisa menentukan jenis polimer, hanya bisa menduga plastik. Perlu verifikasi spektroskopi untuk mengetahui jenisnya. Yang keempat, proses lambat dan memakan waktu, terutama jika sampel banyak atau kompleks seperti sedimen dan isi perut biota. Yang kelima, tingkat kesalahan relatif tinggi. Penelitian menunjukkan kesalahan bisa mencapai 20-70% dan meningkat seiring mengecilnya ukuran partikel. Oke, selanjutnya ada ekstraksi mikroplastik. Yang pertama adalah perbedaan densitas. Nah, plastik ini memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan sedimen. Contohnya kayak ada di sini, plastik. Plastik itu ada di sekitaran 0,8 sampai 1,4. Sedangkan sedimen itu lebih dari 2,65. Nah, prinsipnya itu mikroplastik dipisahkan dengan flotasi dalam larutan garam jenuh. Selanjutnya ada proses ekstrasi. Sampel sedimen yang udah dikeringin itu dicampur dengan larutan garam jenuh yang memiliki densitas tinggi. Eh, Campuran itu kemudian diguncang, diaduk atau diberi aerasi selama beberapa waktu. Dalam kondisi tersebut, partikel plastik di dalam larut. Partikel plastik akan mengapung atau tetap melayang di dalam larutan. Nah, sedangkan yang partikel beratnya itu bakal mengendap. Nah, mikroplastik kemudian dapat dipisahkan dengan cara mengambil bagian cairan yang di bagian atasnya. Kemudian ada jenis larutan. Yang pertama itu ada NaCl jenuh, yang kedua ada Na-polytungstat, yang ketiga ada ZnCl2, yang keempat ada NaL. Boleh next? Selanjutnya ada teknik ekstraksi. Eh, yang pertama itu ada metode sederhana. Eh, itu cara kerjanya kayak cuma diaduk dalam larutan garam. Yang kedua ada elutriasi atau fluidisasi. Yang ketiga ada alat khususnya itu mikroplastik sedimen separator atau MPSS. Selanjutnya efisiensi ekstraksi. Metode sederhana itu mampu mencapai recovery sekitar 80-100%, tetapi kurang efektif untuk partikel yang sangat kecil, itu hanya sekitar 40%. Sedangkan metode yang baru itu menunjukkan hasil yang lebih baik, misalnya ada di 68-99% atau 96-100%, tergantung alat dan cara yang digunakannya.
Untuk mikroplastik yang berukuran kecil itu umumnya lebih sulit diekstrak sehingga membutuhkan beberapa kali pengulangan proses. Hanya MPSS yang terbukti mampu mengekstrak mikroplastik kecil dengan tingkat recovery 96% hanya dalam satu kali tahap ekstraksi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi mikroplastik menggunakan kimia. Yang pertama ada metode density separation atau menggunakan analisis karbon, hidrogen, dan juga nitrogen. Pada dasarnya, analisis ini memanfaatkan berat jenis plastik yang berbeda, seperti misalnya PE atau polietilena memiliki massa jenis yang lebih ringan sehingga dapat mengapung di air, sedangkan untuk PVC sendiri memiliki massa jenis yang berat sehingga tenggelam di air. Untuk prakteknya di sini partikel dimasukkan ke dalam air suling, kemudian ditambahkan larutan dengan densitas tertentu seperti etanol, kalsium klorida atau strontium klorida, sehingga partikel berada pada kondisi netral, tidak naik ke permukaan ataupun tenggelam. Setelah itu, komposisi unsur karbon, hidrogen, dan juga nitrogen dianalisis menggunakan teknik elemental analisis atau rasio yang kemudian dibandingkan dengan plastik murni untuk memperkirakan jenis polimer tersebut. Kelebihan metode ini adalah relatif sederhana dan dapat membantu membedakan plastik dari bahan alami. Namun untuk kekurangannya sendiri, metode ini hanya memberikan perkiraan, bukan identifikasi kimia yang detail, serta memerlukan waktu yang lama dan tidak cocok untuk jumlah sampel besar dan kesulitannya semakin tinggi jika partikel berukuran sangat kecil. Boleh next? Oke, selanjutnya ada dengan menggunakan metode prolisis gas ataupun krematografi. Dengan cara kerjanya memanaskan partikel plastik hingga suhu tinggi atau ratusan derajat Celcius sehingga polimer terurai menjadi fragmen molekul gas. Gas ini, hasil dari pemanasan ini kemudian dipisahkan dengan gas krematografi dan dianalisis menggunakan mass spektrofotometri. Hasilnya berupa poligram, yaitu pola puncak sinyal khas yang berfungsi seperti sidik jari kimia. Karena setiap jenis polimer seperti PE, terus PT, dan PS memiliki produk degradasi yang berbeda-beda. Metode ini mampu mengidentifikasi jenis plastik dengan tingkat akurasi tinggi. Terus jika ditambahkan tahap thermal, juga dapat menganalisis zat adiktif seperti plastik zer, pewarna, ataupun stabilizer. Kelebihannya adalah mampu memberikan informasi kimia yang detail dan akurat, namun untuk kekurangannya sendiri, teknik ini memiliki keterbatasan seperti partikel harus cukup besar agar bisa dimasukkan ke tabung pirolisis. Terus yang selanjutnya, partikel yang bisa dianalisis dalam sekali uji serta bersifat destruktif karena sampel akan hancur selama proses. Boleh di next? Selanjutnya itu ada hasil identifikasi dari Raman spektroskopi sama FTIR. Di situ ada prinsip kerjanya dari masing-masing metode. Dan untuk Raman sendiri itu dia berdasarkan hamburan cahaya dari laser. Nah, dari hamburan sendiri itu menghasilkan spektrum khas untuk identifikasi polimer. Terus untuk aplikasinya sendiri bisa identifikasi mikroplastik kecil kurang dari 20 mikrometer bahkan hingga 100 nanometer dengan mikroraman. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dia tuh resolusi tinggi, non-destruktif, bisa identifikasi polimer dan aditif serta tidak terpengaruh ketebalan sampel. Tapi keterbatasannya dia tuh fluoresensinya tuh bisa mengganggu, terus juga analisisnya lambat, sama perlu pemurnian dari sampelnya sendiri. Nah, untuk dari FTIR sendiri itu, prinsip kerjanya itu dia menyerap molekul radiasi IR. Terus setiap polimer tuh punya pola khas. Aplikasinya tuh bisa identifikasi polimer, terus juga deteksi degradasi polimer.
Nah, tekniknya sendiri itu ada ATR F-tier, itu tuh untuk partikel besar. Untuk mikro F-tier itu tuh untuk partikel kecil. Imaging F-tier itu tuh ribuan spektrum sekaligus. Kelebihannya dia cepat, spesifik, non-destruktif, bisa analisis banyak partikel sekaligus. Keterbatasannya, resolusinya tuh spasial terbatas, butuh sampel kering, juga tuh untuk sangat sulit untuk partikel hitam atau tebal. Boleh di next. Nah, itu sama aja seperti pembahasan yang tadi, cuma beda jurnal aja. Jadi itu intinya Raman itu lebih cocok untuk partikel mikroplastik sangat kecil dan mendeteksi aditif. Dan untuk FTIR sendiri, dia tuh lebih cepat untuk analisis banyak sampel, tetapi terbatas pada resolusi spasial. Next. Nah, oke, tadi kan ada salah satu contoh penggunaan FTIR. Di sini studi kasusnya itu kita di Laut Utara. Kenapa di sini kita diperlukan untuk mengidentifikasi eh, mikroplastik? Karena di sana tuh banyak partikel yang terlihat seperti mikroplastik. Dan itu tuh perlu verifikasi dengan metode yang lebih akurat. Nah, salah satunya itu menggunakan FTIR. Jika ditanya apa itu FTIR, FTIR itu singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy, yaitu teknik untuk mengenali mikroplastik berdasarkan cara tersebut menyerap eh, cahaya inframerah. Terus ada juga micro FTIR. Nah, itu tuh FTIR dengan versi menggunakan mikroskop ya untuk partikel-partikel yang lebih kecil. Lalu juga ada FPA atau Focal Plane Array. Nah, itu tuh sama aja kayak FTIR, cuman bedanya kalau micro FTIR itu dia ukurannya kecil, kalau FPA itu dia jangkauannya lebih besar lagi. Jadi bisa langsung sekaligus ribuan partikel yang dianalisisnya. Boleh di next. Oke, dari 404 partikel sedimen yang diteliti di sana, yang terlihatnya seperti mikroplastik, itu ternyata hanya 6 partikel saja, atau sekitar 1,4% yang teridentifikasi sebagai mikroplastik. Sisanya dari residu-residu yang mirip. Di sini ada datanya yang berbentuk mikroplastik itu hampir 96%, tapi ternyata bukan, dan yang benar-benar mikroplastik itu hanya ada 6 partikel atau 1,4% dari totalnya. Mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Teh Syafira. Jadi izin menambahkan buat hasil studi case di Laut Utara itu berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari total 404 partikel sedimen yang diperiksa dengan metode mikro FTIR, hampir semuanya itu berasal dari bahan alami, terutama pasir kuarsa. Dan sekitar 96% partikel tersebut tergolong dalam butiran granular yang memiliki spektrum mirip kuarsa, sedangkan sebagian kecilnya itu diduga berasal dari mineral lain yang belum dapat diidentifikasikan dengan pasti. Hanya sekitar 4% partikel yang berbentuknya berbeda, terdiri atas fragmen dan serar. Beberapa fragmen hitam bersifat lunak dan diduga merupakan sisa bitumen atau keausan jalan. 4 serat menunjukkan kesamaan dengan selulosa yang menandakan asal tumbuhan dan 2 partikel lain menyerupai kitin yang menunjukkan asal hewan. Dari seluruh sampel, hanya 6 partikel atau sekitar 1,4%-nya yang benar-benar diidentifikasikan sebagai mikroplastik, yaitu 3 polistirena dan 3 polietilena yang berukuran antara 180 hingga 1.200 mikrometer. Hasil ini menggambarkan bahwa sedimen yang diuji didominasi oleh material mineral dan organik alam dengan kandungan mikroplastik yang sangat sedikit. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, pencemaran mikroplastik di laut merupakan salah satu masalah serius yang berasal dari limbah plastik primer maupun sekunder dan telah ditemukan di berbagai
kompartemen lingkungan, termasuk air, sedimen, dan biota laut. Berbagai metode digunakan untuk sampling dan identifikasi, mulai dari jaringan Neuston, Grab Sampler, hingga analisis menggunakan spektroskopi seperti FTIR dan Raman. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, namun penting untuk dilakukan secara terstandar agar data valid dan dapat dibandingkan secara global. Mikroplastik yang mikroplastik yang masuk ke tubuh organisme dapat mengganggu rantai makanan dan membawa risiko toksik, sehingga pengembangan metode yang efisien dan akurat sangat diperlukan untuk memantau serta mengurangi dampaknya terhadap ekosistem laut. Dan ini untuk eh, referensi yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Semoga bisa menjadi manfaat bagi para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.